Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nur Anisatur Rafiah, NPM 21901011060. Di sini saya akan membahas tentang rahasia di balik ibadah kurban yang akan memenuhi tugas UAS saya, yaitu mata kuliah manajemen dakwah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ta'ala, saat ini masih dalam masa suasana Idul Adha. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan di hari-hari ini kita bertakbir memujinya, membesarkan namanya atas limpahan nikmatnya, dengan mensyariatkan kepada kita ibadah yang agung, yang semua bertujuan untuk kebaikan dan menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Walitukabirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Agar kalian membesarkan nama Allah, mengagungkannya atas hidayah yang diberikannya kepadamu, supaya kalian menjadi orang-orang yang selalu bersyukur, khususnya dalam masalah ibadah kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mensyariatkan ibadah yang agung ini sebagai ibadah yang terbesar dalam Islam. Sebagaimana yang kita ketahui, sholat adalah ibadah yang dihisab pada hari kiamat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, "Fasholli lirabbika wanhar." Dirikanlah sholat karena Allah dan berkorbanlah karena Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, sembelihanku di jalan Allah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata tidak ada sekutu baginya. Dengan digandengkannya ibadah besar ini menunjukkan arti berkorban. Menyembelih sembelihan di jalan Allah adalah ibadah yang mengandung pengorbanan besar. Ibadah yang mengandung pengorbanan upaya manusia untuk mewujudkan kecintaan yang sejati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hakikat hikmah disyariatkan ibadah kurban untuk mewujudkan keikhlasan, kecintaan sejati karena Allah, ketaatan yang sungguh-sungguh karena Allah. Allah itu tidak butuh makanan, Allah itu juga tidak butuh pemberian dari manusia. Tapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari hati dan ketakwaan dari hatimu. Di sini juga yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah barang siapa yang mengagungkannya, kearsyan Allah, mengagungkan perintah Allah untuk menyembelih penyembelihan di jalan Allah, maka itu timbulnya dari ketakwaan yang terdapat dalam hati. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah memerintahkan kita berkorban bukan untuk menghabiskan harta kita, bukan untuk menghamburkan harta kita, bukan untuk menjadikan uang yang kita habiskan dengan menyembelihan-sembelihan, kemudian kita bagikan kepada orang miskin termasuk kita yang makan untuk diri kita sendiri. Tapi makna berkorban adalah mengorbankan apa yang paling berharga menurut kita di urusan dunia ini dalam rangka membuktikan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna berkorban adalah berjuang menundukkan hawa nafsu di jalan Allah untuk membuktikan keikhlasan kita, kesungguhan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hikmah terbesar yang disyariatkan kurban, menundukkan hawa nafsu di jalan Allah, mengorbankan segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa kita untuk mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan sifat utama seorang hamba-hamba yang akan mendapatkan syurganya nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa." Yang artinya, adapun orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah dan menundukkan hawa nafsunya, menurunkan keinginannya,
maka sungguh Allah jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Maka mudah-mudahan dengan suasana berkurban yang masih kita rasakan saat ini, Idul Adha yang kita laksanakan kemarin, dan juga berkurban yang masih kita rasakan kemeriahannya ini, membangkitkan semangat kita untuk selalu membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting lebih dari apapun adalah yang ada di dunia ini. Inilah hikmah terbesar yang bisa kita ambil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan ketakwaan yang hakiki pada diri kita, pada hati kita. Semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah selalu menundukkan hawa nafsu kita untuk berada di jalannya, untuk meraih ketakwaan dan kesempurnaan iman di sisinya. Amin amin ya robbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.